9 Mei 2012, sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Penerbangan ini hanyalah sebuah penerbangan demonstrasi. Kurang dari 30 menit kemudian, pesawat itu menghantam lereng Gunung Salak. Seluruh 45 orang di dalamnya meninggal dunia. Dan selama bertahun-tahun bermunculan berbagai penjelasan. Ada yang menyebut Gunung Salak memang angker, ada yang mengaitkannya dengan hal-hal gaib. Ada pula yang menyimpulkan bahwa pilot terlalu percaya diri. Namun, laporan investigasi resmi KNKT menunjukkan bahwa tragedi ini jauh lebih kompleks daripada semua dugaan tersebut. Dan malam ini kita akan mengikuti penerbangan Sukhoi 97004 menit demi menit. Berdasarkan rekaman cockpit voice recorder, flight data recorder, komunikasi dengan air traffic control, dan laporan investigasi resmi KNKT. Karena terkadang sebuah kecelakaan tidak terjadi karena satu kesalahan besar, melainkan karena serangkaian keputusan yang pada saat itu terlihat sepenuhnya masuk akal, hingga akhirnya tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Kronologi penerbangan. Untuk memahami bagaimana tragedi ini bisa terjadi, kita harus kembali ke pagi itu. Sukhoi Superjet 100 registrasi 97004 berada di Jakarta sebagai bagian dari tur promosi ke sejumlah negara Asia. Sehari sebelumnya, pesawat ini baru tiba dari Myanmar. Hari itu dijadwalkan 2 penerbangan demonstrasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Menurut laporan KNKT, tidak ada indikasi masalah pada pesawat maupun awaknya. Kru telah memenuhi persyaratan waktu istirahat dan pesawat dinyatakan layak terbang. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi siapapun pagi itu untuk menduga bahwa penerbangan ini akan berakhir menjadi sebuah tragedi. Sekitar pukul 7:19 UTC, pesawat lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma membawa 45 orang terdiri dari awak pesawat dan para tamu undangan. Setelah tinggal landas, awak mengikuti instruksi pengatur lalu lintas udara untuk berbelok ke kanan menuju radial 200 VOR Halim dan naik hingga ke 10.000 kaki. Beberapa menit kemudian pesawat mencapai ketinggian tersebut. Seluruh sistem bekerja normal, tidak ada indikasi gangguan teknis. Sekitar pukul 7:26 UTC, pilot meminta izin turun ke 6.000 kaki. Dan permintaan itu disetujui oleh ATC. Pesawat pun mulai menuruni ketinggian secara bertahap. Dan saat memasuki wilayah Bogor, co-pilot sempat berkata, "Dark cloud ahead," awan gelap di depan. Beberapa saat kemudian ia kembali mengatakan bahwa sesekali permukaan tanah masih terlihat di sela-sela awan, yang mana artinya cuaca memang tidak sepenuhnya cerah. Namun medan di bawah juga belum sepenuhnya tertutup awan. Di tengah kondisi tersebut, sang kapten menjelaskan kepada tamu di kokpit bahwa ia ingin kehilangan ketinggian lebih awal agar nantinya lebih mudah melakukan pendekatan kembali ke Bandara Halim. Dan untuk itu, ia meminta izin melakukan orbit ke kanan. Orbit adalah manuver memutar untuk mempertahankan pesawat di suatu area sebelum melanjutkan penerbangan. Dan ATC menyetujui permintaan tersebut. Pesawat pun mulai berputar di ketinggian 6.000 kaki dan sampai di titik ini tidak ada alarm, tidak ada kepanikan, dan tidak ada percakapan yang menunjukkan bahwa awak pesawat merasa sedang berada dalam bahaya. Justru sebaliknya, suasana kokpit terdengar santai. Sang kapten bahkan mulai mendemonstrasikan beberapa fitur Sukhoi Superjet 100 kepada para tamu. Salah satunya adalah tampilan Terrain Awareness and Warning System atau TAWS. Sambil menunjuk layar navigasi, ia berkata, "But no problem with terrain at this moment." Tidak ada masalah dengan medan saat ini. Setelah itu percakapan kembali berlanjut. Mereka membahas fitur-fitur pesawat, konsumsi bahan bakar, dan rencana kembali ke Bandara Halim. Tidak ada seorang pun di kokpit yang menyadari bahwa hanya beberapa saat lagi situasinya akan berubah drastis. Pada pukul 7:32:48 UTC, sistem TAWS tiba-tiba mengeluarkan peringatan, "Terrain ahead, pull up." Beberapa detik kemudian, "Avoid terrain, avoid terrain, avoid terrain." Peringatan itu terus terdengar. Namun sang kapten justru berkata, "Maybe database." Kalimat itu menunjukkan bahwa sang kapten menduga sistem sedang memberikan peringatan yang keliru.
Beberapa saat kemudian, sistem TAWS dinonaktifkan. Peringatan telah berhenti, namun pesawat terus melaju ke arah Gunung Salak. Tak lama kemudian terdengar bunyi lain dari sistem pesawat. Autopilot terlepas. Seseorang di kokpit terdengar berkata, "What is that?" Lalu, rekaman kokpit voice recorder berakhir. Pada pukul 7:33 UTC, Sukhoi Superjet 100 registrasi 97004 menghantam lereng Gunung Salak pada ketinggian sekitar 6.000 kaki di atas permukaan laut. Benturan terjadi di lereng dengan kemiringan sekitar 85 derajat, dan dalam sekejap badan pesawat hancur akibat benturan yang sangat keras. Sebagian puing terpental hingga ratusan meter ke dasar lembah. Seluruh 45 orang di dalam pesawat meninggal dunia. Namun, bagi orang-orang di darat belum ada yang mengetahui apa yang baru saja terjadi. Pesawat tidak pernah kembali ke Bandara Halim, kontak pun terputus, dan operasi pencarian terbesar yang pernah dilakukan di kawasan Gunung Salak baru saja dimulai. Saat kontak dengan Sukhoi 97004 terputus, belum ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Bagi petugas di Bandara Halim Perdana Kusuma, pesawat itu hanya belum kembali sesuai jadwal. Namun seiring berjalannya waktu, harapan bahwa pesawat masih dapat dihubungi semakin kecil. Operasi pencarian pun segera dimulai. Masalahnya, tidak ada koordinat pasti yang menunjukkan lokasi jatuhnya pesawat. Tim pencari harus menyisir kawasan Gunung Salak, sebuah gunung dengan medan yang dikenal sangat sulit. Lerengnya curam, lembahnya dalam, hutan tropis yang lebat menutupi sebagian besar wilayahnya, dan kabut pun kerap turun tanpa peringatan. Bahkan bagi pendaki berpengalaman, Gunung Salak bukanlah medan yang mudah untuk dilalui. Karena itulah operasi pencarian dilakukan melalui jalur udara dan darat secara bersamaan. Helikopter dikerahkan untuk menyisir lereng-lereng gunung, sementara tim SAR bergerak melalui jalur darat untuk mencapai lokasi yang diduga menjadi titik jatuhnya pesawat. Tidak lama kemudian dari udara terlihat serpihan logam di salah satu lereng Gunung Salak, dan harapan itu segera berubah menjadi kepastian. Sukhoi Superjet 100 akhirnya ditemukan. Namun, menemukan lokasi pesawat hanyalah awal dari tantangan berikutnya. Medan menuju titik benturan sangat curam. Helikopter tidak dapat mendarat di dekat lokasi. Akibatnya, proses evakuasi harus dilakukan secara bertahap. Petugas turun menggunakan tali, korban dan puing-puing pesawat dievakuasi sedikit demi sedikit. Operasi ini berlangsung selama beberapa hari dan menjadi salah satu operasi pencarian serta evakuasi yang paling berat dalam sejarah penerbangan Indonesia. Operasi pencarian dan evakuasi merupakan bagian penting dari tragedi ini. Kompleksitas medannya, perjuangan tim SAR, hingga proses evakuasi para korban telah banyak didokumentasikan dan dibahas secara khusus. Karena itu, pada video ini kita akan menyinggungnya secara singkat. Sebab fokus kita bukan lagi bagaimana pesawat itu ditemukan, melainkan mengapa pesawat itu bisa sampai menghantam lereng Gunung Salak. Pesawat telah ditemukan, korban telah dievakuasi, namun satu pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Mengapa pesawat yang dinyatakan layak terbang, diterbangkan oleh seorang test pilot berpengalaman, justru menghantam gunung tanpa pernah melakukan manuver menghindar? Untuk menjawab pertanyaan itulah, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT memulai investigasinya. Ditemukannya bangkai pesawat belum menjawab pertanyaan terbesar, mengapa Sukhoi 97004 yang dinyatakan layak terbang diterbangkan oleh pilot uji berpengalaman justru menghantam lereng Gunung Salak. Untuk menjawabnya, KNKT tidak hanya memeriksa puing-puing pesawat, mereka juga menganalisis dua sumber bukti terpenting dalam setiap investigasi kecelakaan penerbangan, yaitu Cockpit Voice Recorder atau CVR dan Flight Data Recorder atau FDR. Dari kedua perangkat inilah rangkaian peristiwa di dalam kokpit mulai disusun kembali, dan hasilnya menunjukkan bahwa tragedi ini bukan disebabkan oleh satu kesalahan tunggal, melainkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, hilangnya kesadaran situasional.
Data CVR menunjukkan bahwa selama penerbangan berlangsung, suasana di dalam kokpit tidak hanya diisi oleh komunikasi antar awak. Di dalam kokpit juga terdapat beberapa tamu undangan yang duduk di jump seat. Percakapan pun beberapa kali bergeser ke demonstrasi fitur pesawat dan topik-topik di luar operasional penerbangan. Dalam dunia aviasi, kondisi seperti ini dikenal sebagai pelanggaran prinsip stereo cockpit, yaitu aturan yang membatasi percakapan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan. KNKT menilai percakapan tersebut menjadi salah satu faktor yang mengurangi perhatian awak terhadap perkembangan situasi penerbangan. Saat pesawat melakukan orbit di ketinggian 6.000 kaki, arah pesawat seharusnya terus disesuaikan agar tetap berada pada pola putaran yang direncanakan. Namun, menurut analisis KNKT, hal itu tidak dilakukan secara konsisten. Akibatnya, tanpa disadari pesawat keluar dari pola orbit yang direncanakan dan terus bergerak menuju kawasan pegunungan Gunung Salak. Ironisnya, di dalam kokpit, awak pesawat masih meyakini bahwa mereka berada di area yang aman. Dalam dunia penerbangan, kondisi ini dikenal sebagai loss of situational awareness atau hilangnya kesadaran situasional. Artinya, persepsi pilot mengenai posisi pesawat tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang kedua, mengapa peringatan itu tidak dipercaya? Laporan KNKT juga menunjukkan bahwa Sistem Terrain Awareness and Warning System atau TAWS bekerja sebagaimana mestinya. Tidak ditemukan bukti bahwa sistem tersebut mengalami kerusakan. Namun, ketika peringatan muncul, sang kapten justru mengatakan, "Maybe database." Bagi penyelidik, kalimat singkat ini menjadi salah satu petunjuk terpenting. Ucapan tersebut menunjukkan bahwa sang kapten menduga peringatan berasal dari kesalahan basis data navigasi, bukan karena adanya ancaman nyata di depan pesawat. Dalam psikologi, pola berpikir seperti ini sering dijelaskan sebagai confirmation bias. Seseorang cenderung mempertahankan keyakinan yang sudah dimilikinya, lalu menafsirkan informasi baru agar tetap sesuai dengan keyakinan tersebut. Tidak lama kemudian, sistem TAWS dimatikan atau inhibit. Bukan karena sistemnya rusak, melainkan karena awak pesawat meyakini bahwa peringatan tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, masih adakah kesempatan? KNKT kemudian melakukan simulasi menggunakan data dari Flight Data Recorder. Hasilnya menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada peluang untuk menghindari benturan. Apabila setelah peringatan pertama muncul, awak pesawat segera melakukan manuver pull up, pesawat diperkirakan masih mampu melewati lereng Gunung Salak. Namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Saat bahaya akhirnya benar-benar disadari, jarak pesawat dengan lereng gunung sudah terlalu dekat. Waktu yang tersisa pun tidak lagi cukup untuk menghindari benturan. Yang keempat, ada faktor di luar kokpit. Investigasi KNKT tidak berhenti pada apa yang terjadi di dalam kokpit. Penyelidik juga menemukan beberapa faktor lain yang ikut berkontribusi terhadap kecelakaan ini. Salah satunya berkaitan dengan pengatur lalu lintas udara atau ATC. Menurut investigasi KNKT, petugas ATC saat itu mengidentifikasi pesawat yang sedang melakukan orbit sebagai Sukhoi Su-30, pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara yang memang rutin beroperasi dari Halim Perdana Kusuma. Di sisi lain, sistem radar saat itu juga belum dilengkapi Minimum Safe Altitude Warning atau MSAW untuk wilayah Gunung Salak. Akibatnya, ketika pesawat terus bergerak mendekati kawasan pegunungan pada ketinggian 6.000 kaki, ATC tidak memperoleh peringatan bahwa pesawat berada pada kondisi yang berbahaya. Sementara itu, di dalam kokpit, awak pesawat tetap meyakini bahwa posisi mereka masih berada di area yang aman. Pilot percaya pesawat masih berada pada jalur yang benar. ATC juga tidak melihat adanya situasi yang memerlukan intervensi segera. Dua pemahaman yang berbeda dari kondisi sebenarnya itu pada akhirnya membawa Sukhoi 97004 menuju lereng Gunung Salak. Seluruh analisis tersebut kemudian menjadi dasar bagi KNKT untuk menyusun temuan dan menetapkan penyebab kecelakaan secara resmi. Namun, bagi sebagian orang, laporan KNKT ternyata belum menjawab seluruh pertanyaan. Setelah tragedi Sukhoi 97004, Gunung Salak kembali menjadi pusat berbagai cerita mistis.
Beberapa pendaki mengaku pernah melihat sosok perempuan yang disebut-sebut menyerupai seorang pramugari. Ada pula yang mengaku bertemu pria berwajah asing yang diyakini sebagai pilot Sukhoi. Cerita-cerita seperti ini menyebar dari mulut ke mulut, kemudian diperkuat oleh forum internet, media sosial, hingga berbagai video di YouTube. Namun hingga hari ini kisah-kisah tersebut tetap berada pada ranah kesaksian pribadi. Tidak ada bukti yang dapat diverifikasi secara independen maupun yang menjadi bagian dari investigasi resmi KNKT. Menariknya, fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Gunung Salak. Di berbagai belahan dunia, tragedi besar sering kali melahirkan kisah-kisah yang sulit untuk dibuktikan tetapi harus hidup di tengah masyarakat. Mungkin karena manusia tidak hanya mencari jawaban tentang bagaimana sebuah tragedi terjadi, kita juga berusaha mencari makna di baliknya. Dan di antara laporan investigasi yang penuh istilah teknis, cerita-cerita yang menyentuh rasa takut, duka, atau misteri, sering kali lebih mudah diingat dan diceritakan kembali. Pada akhirnya, setiap orang bebas menilai kisah-kisah tersebut menurut keyakinannya masing-masing. Namun, untuk tragedi Sukhoi 97004, laporan KNKT hanya berbicara tentang satu hal, bukan tentang sosok yang terlihat di Gunung Salak, melainkan tentang bagaimana serangkaian keputusan, keterbatasan sistem, dan hilangnya kesadaran situasional membawa sebuah penerbangan demonstrasi berakhir menjadi salah satu tragedi penerbangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Tragedi Sukhoi 97004 meninggalkan banyak luka bagi keluarga korban. Yang hilang bukan sekedar sebuah pesawat, melainkan orang-orang yang tidak pernah kembali. Bagi dunia penerbangan, tragedi ini menjadi pelajaran bahwa kecelakaan besar hampir tidak pernah lahir dari satu kesalahan tunggal, melainkan dari serangkaian keputusan, asumsi, keterbatasan sistem, dan kondisi yang saling bertemu pada waktu yang sama. Sementara bagi sebagian masyarakat, Gunung Salak tetap menyimpan kisah-kisah yang sulit dijelaskan. Mungkin cerita-cerita itu akan terus hidup, mungkin pula akan terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan setiap orang tentu memiliki hak untuk memaknainya menurut keyakinannya masing-masing. Namun, jika ada satu hal yang benar-benar dapat kita pelajari dari tragedi Sukhoi 97004, barangkali jawabannya bukanlah tentang apakah Gunung Salak angker atau tidak, melainkan tentang betapa pentingnya menjaga kewaspadaan. Karena terkadang bencana tidak datang ketika semua orang merasa berada dalam bahaya. Justru sebaliknya, bencana seringkali datang ketika semua orang merasa bahwa semuanya masih baik-baik saja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila menurut kalian pembahasan seperti ini bermanfaat dan ingin melihat lebih banyak dokumenter yang mengupas sebuah peristiwa berdasarkan data, investigasi, dan berbagai sudut pandang, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan tentunya juga share. Gue Mimi, tetaplah logis, tetap kritis. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.